Selamat siang teman-teman. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Saya Yohanes Yerliantus Maun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hibah. Sebagaimana kita ketahui, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai orang per orang atau apapun itu, baik yayasan juga sering melakukan hibah. Mungkin dalam pemahaman masyarakat awam, hibah hanyalah tentang sesuatu di mana seseorang memberikan suatu benda kepada seorang yang lain, hanya sebatas itu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan coba membahas menyangkut hibah dalam konteks hukum. Hibah sesungguhnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini bisa kita lihat pada pasal 1666 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian pada pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian dapat pula dilihat pada pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1670 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pasal 1684 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kita mulai dengan definisi hibah. Definisi hibah dapat kita lihat pada ketentuan pasal 1666 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Berdasarkan ketentuan pasal 1666 ayat 1 ini dapat diuraikan pertama bahwa hibah tentang suatu perjanjian. Kedua, dilakukan pada saat pemberi benda atau yang selanjutnya disebut penghibah dilakukan semasa hidup. Kemudian harus dilakukan dengan cuma-cuma, kemudian tidak dapat ditarik atau diambil kembali. Ini berarti bahwa benda yang diberikan oleh pemberi hibah selanjutnya menjadi hak milik dari penerima hibah. Hibah dalam konteks ini pada akhirnya tidak hanya dimaknai sebagai pemberian benda semata, tetapi juga merupakan pengalihan hak atas benda. Karena benda yang telah diberikan atau dihibahkan kepada penerima hibah tidak dapat ditarik kembali. Sehingga dapat dikatakan bahwa hibah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga merupakan proses pengalihan hak. Selanjutnya, dengan terjadinya akad hibah, maka kepemilikan atas benda yang sebelumnya milik pemberi hibah secara langsung kemudian menjadi milik penerima hibah. Singkatnya bahwa hibah merupakan proses peralihan hak atas suatu benda
yang bertujuan untuk memindahkan hak dari seseorang kepada seorang yang lain tanpa adanya imbalan atau ganti rugi dalam bentuk apapun dan tidak dapat dikembalikan kepada pemberi benda atau pemberi hibah atau penghibah. Berdasarkan ketentuan pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian atau hibah di mana satu pihak harus menyanggupi, dalam hal ini pemberi hibah harus menyanggupi bahwa benda yang diberikan harus diberikan secara cuma-cuma kepada penerima hibah. Agar dapat dikatakan sebagai suatu pemberian, perbuatan itu haruslah dilakukan atas benda-benda yang nyata-nyata ada. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jelas sudah mengatur berkaitan dengan perjanjian hibah. Pertama, objek hibah. Menurut ketentuan pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, hibah hanya dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mana itu hibahnya batal. Dari ketentuan pasal ini dapat kita simpulkan bahwa perjanjian hibah haruslah atas benda-benda yang nyata-nyata sudah ada, bukan perjanjian atas benda-benda yang mungkin baru akan ada di kemudian hari. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian hibah yang lain adalah soal larangan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam proses hibah, diantaranya penghibah memperjanjikan atau mewajibkan atau mensyaratkan bahwa di kemudian hari barang atau benda yang sudah diberikan kepada penerima hibah, bahwa pemberi hibah masih berkuasa atas barang tersebut. Kemudian atas benda-benda yang dihibahkan tidak boleh dilekatkan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya dalam rangka pelunasan utang piutang atau hal-hal lain. Apabila itu terjadi, maka hibah dapat menjadi batal. Kemudian hibah dapat dihapuskan apabila penghibahan itu nyata-nyata mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Jadi secara prinsip, barang yang sudah diberikan tidak dapat diambil lagi oleh pemberi atau penghibah. Tetapi hal ini dapat dikecualikan apabila terjadi hal-hal, misalnya pertama, karena tidak dipenuhinya syarat-syarat penghibahan. Kedua, misalnya penerima hibah melakukan kejahatan yang secara langsung mengancam jiwa dari pemberi hibah. Ketiga, apabila di kemudian hari pemberi hibah miskin, jatuh miskin, dan penerima hibah menolak untuk membantu memberikan nafkah. Keempat, apabila juga nyata-nyata di dalam proses penghibahan itu, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada unsur perbuatan melawan hukum, sehingga secara langsung akta hibah menjadi batal. Dari kesimpulannya, hibah tidak hanya sekedar seseorang memberikan suatu benda kepada seorang yang lain secara cuma-cuma, tetapi hibah dalam konteks hukum perdata tentang pemberian suatu benda
dari seorang kepada seorang yang lain, yang mana selanjutnya ketika akad hibah itu terjadi, terhitung sejak itu benda tersebut menjadi milik penerima hibah. Demikian teman-teman materi menyangkut hibah kali ini. Sampai jumpa di materi-materi yang lainnya. Selamat siang.